ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para asatidzah dan mudarrisin wal mudarrisat serta seluruh hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di masjid ini dalam lingkungan sekolah Islam An-Nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kebersamaan kita di dalam segala ucapan dan amalan dan menjadikan segala aktivitas kita dalam ketaatan, dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema pembahasan kita, seni di dalam mendidik anak, ya, begitu. Iya. Ya, kalau berbicara masalah pendidikan, sebelum kita menguraikan masalah seninya, karakter pendidikan itu adalah ciri Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sebaik-baik pendidik. Dan ini diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ditegaskan oleh Nabi melalui lisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terang dari perbuatan dan aktivitas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang panjang itu terkait dengan salah satunya beliau hadir di masjid sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersin. Lalu dalam sholat dia berkata Alhamdulillah. Maka orang-orang melihat kepadanya. Kemudian dia berkata, "Ada apa kalian melihat kepadaku ini dalam sholat ini?" Dalam sholat dia bicara. Maka para sahabat mukul-mukul ke pahanya supaya dia diam begitu. Iya. Jadi ini kesan beliau, ya, awal kali atau ketika hadir di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, "Ma ra'aitu mualliman mithla Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam la qablahu wa la ba'dahu ahsana minhu ta'liman." Saya tidak pernah melihat ada seorang guru, seorang muallim, tidak pernah sebelum Nabi dan tidak pernah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Kata beliau, "Ma kaharani wala darabani wala syatamani wa innama qala li inna hadhihi as-salah la tasluh mithlu hadzal kalam innama hiya dzikrullah wa tasbih wa qiraatul Quran." Kata Muawiyah bin Hakam, saya tidak pernah melihat ada seorang muallim, seorang guru, tidak sebelum Nabi, tidak setelah Nabi, yang lebih baik pendidikannya dari Nabi. Beliau tidak memarahi saya, beliau tidak memukul saya, beliau juga tidak mencela saya. Beliau hanya berkata kepadaku, sesungguhnya sholat ini tidak pantas ada perbuatan-perbuatan seperti itu. Sholat ini adalah untuk dzikir, untuk tasbih, untuk membaca Al-Quran.
untuk membaca Al-Quran. Jadi subhanallah, ya, itu berbekas sekali di hati Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Karena waktu itu dia seorang yang jahil, tidak punya pengetahuan. Tapi Nabi ketika mendidik dia pada saat dia jatuh di dalam kesalahan, pada saat dia jatuh di dalam kesalahan, dididik dengan pendidikan yang sangat indah yang membekas pada diri. Dan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athani Allahu mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira." Allah tidak mengutus saya sebagai seorang yang keras atau kasar dan selalu bertindak kasar. Tapi Allah mengutus saya sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru yang mengajari dan seorang yang memudahkan. Seorang yang memudahkan. Jadi taklim itu dari sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya masuk ke dalam majalut ta'lim, di dalam lingkup pendidikan, maka hendaknya dia bergembira akan sebuah nikmat yang lebih baik daripada dunia dan segala isi. Karena itu artinya dia itu adalah penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang muallim. Dan umatnya dididik supaya menjadi orang yang terdidik. Makanya awal kali beliau menebarkan Islam, di antara sahabat yang paling pertama masuk Islam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan waktu itu beliau masih sangat muda. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua melewati Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi berkata kepadanya, "Berilah kami seekor kambing supaya kami perah susun." Kata Ibnu Mas'ud, "Saya hanyalah seorang pengembala yang diberi amanah dengan kambing-kambing ini, bukan milik saya." Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tunjukkan kepadaku kambing yang tidak mungkin keluar susu lagi dari." Nah, itu tidak melanggar amanah. Karena memang kambingnya tidak ada lagi susunya, mau diapain? Ya. Maka dibawakanlah kambing itu oleh Ibnu Mas'ud. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditepuk susunya, maka keluar, subhanallah. Keluar. Setelah itu Ibnu Mas'ud berkata apa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Ajari saya bagaimana cara seperti itu." Minta diajari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innaka gulamun muallimun atau muallamun." Kamu ini seorang anak muda yang cepat menerima pendidikan. Jadi memang hasil dari apa yang ditunjukkan oleh beliau, supaya orang itu terdidik menjadi seorang muallam yang mendapatkan faedah dari ilmu. Maka itu maksud utama dari pendidikan. Bahwa kita ketika mengajarkan kepada orang ilmu itu, bagaimana mereka mengambil dari ilmu tersebut, bersifat sebagai seorang muta'allim, dan dia berakhlak sebagai dengan akhlak orang-orang yang menyandang ilmu. Karena ilmu itu adalah untuk diamalkan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita.
Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqiman. Andai kata mereka melakukan apa yang dipesankan kepada mereka, mereka mengerjakan dari ilmu yang mereka telah pelajari, mereka mengamalkannya, maka itu yang terbaik untuk mereka. Jadi katakan khairan lah, itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan yang paling meneguhkan, menguatkan kedudukan seseorang. Itu tathbit dalam segala hal. Wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau dia seperti itu, maka kami akan berikan untuknya dari sisi kami pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Nah, itu ilmu ketika diamalkan, dia berbuah lagi. Dan itu dari sebab seorang itu bertambah ilmu. Karena itu kata sebagian as-salaf, man amila bima alim, allamahullahu atau awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Jadi dari maksud pendidikan itu supaya tersebar ilmu. Orang beramal dengan ilmu. Dan lahir darinya akhlak-akhlak yang mulia. Yang merupakan pengamalan dari ilmu tersebut. Menjadi suci hati itu. Menjadi indah ucapan lisan itu. Dan menjadi baik gerakan dari anggota tubuh tersebut. Nah, ini dari karakter ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pendidik yang terlahir dari pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, maksud dari pendidikan itu adalah untuk menegakkan agama dan menyelamatkan manusia dari api neraka. Karena itu di lingkup khusus saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ini di lingkup khusus untuk diri dia dan keluarga dia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cara menjaga mereka dari api neraka, beliau tafsirkan dengan mana allimuhumul khair. Ajarkan kepada mereka kebaikan. Jadi itu maksud dari ilmu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi anak muda Yahudi yang sakit itu, Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Ringkas ceritanya setelah masuk Islam, Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Iya. Jadi itu dari maksud pokok di belakang pendidikan tersebut. Kemudian di antara maksud pokok di belakang pendidikan, agar supaya terlahir generasi yang membawa kebaikan untuk umat, bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tengah manusia, panutan-panutan yang baik, atau paling tidak bisa menjadi manusia-manusia yang diterima oleh langit dan bumi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh langit dan bumi, bukan sebab datangnya musibah dan malapetaka. Dan itu perlu membentuk karakter orang yang dididik
mengarah ke sana. Maka dia belajar dari bidang ilmu apapun, walaupun itu di dalam ilmu dunia misalnya, harus ada makna ini, terhubung kepada pendidikan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, mengadakan perbaikan, bukan orang yang merusak, bukan pula orang yang berbuat bahaya atau mudarat di tengah manusia. Baik. Jadi itu mungkin dasar-dasar penting ingin saya ingatkan. Kemudian dari tema kita terkait dengan masalah seni. Seni ini kita bicara kepada hal yang lebih lebih mendetail ya, lebih spesifik. Ya. So kalau masalah pendidikan, seorang bisa saja menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Tapi kalau di dalam seni, itu artinya keahlian, kemahiran di dalam memposisikan cara-cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para ulama di tengah anak-anak didik kita. Iya, mungkin ada yang bertanya dari antum, kenapa Ustadz hanya menyebut Nabi, para sahabat dan para ulama? Memang pendidikan itu, cara mendidik itu dari non-muslim misalnya, dari orang-orang kufar, memang tidak ada yang baik. Jawabannya pasti ada yang baik dari perbuatan manusia. Non kafir pun pasti ada baiknya dari perbuatannya. Dia makan dan minum itu kan bagus ya. Kita juga makan dan minum kan begitu. Iya. Kata orang Indonesia, dia tidak makan sabun saja itu sudah bagus. Ya. Jadi kalau dibilang ada baiknya, pasti ada orang-orang itu ada baiknya pasti. Kan begitu. Tapi pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para aimah, itu sudah mencontohkan karakter pendidikan yang lengkap, universal, mencakup segala hal yang diperlukan. Iya, bukan pendidikan yang kaku, bukan juga hal yang tidak mendasar. Tapi pada segala hal mereka melakukannya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, apa yang mencocoki. Iya, terbentuk dari kemaslahatan. Masuk ilmu itu dengan baiknya ke hati anak yang dididik. Jadi kalau berbicara tentang seni pendidikan, cara pendidikan, itu sangat luas sekali. Kalau kita pelajari bagaimana uslub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para salaf di dalam mendidik. Iya. Jadi kalau pembahasan kuliah ini bisa jadi banyak tesis di dalam hal tersebut. Sebab antum bisa mengambil misalnya satu contoh misalnya. Etika bertanya. Seni pendidikan di dalam konteks bertanya. Itu di dalam Al-Quran itu apa banyak di situ. Pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan dari para sahabat, ada pertanyaan dari selain sahabat. Pertanyaan sahabat itu yang dimasukkan di situ, itu contoh bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berkualitas. Kita diajari bagaimana cara bertanya yang benar. Dan jawaban pertanyaan tersebut lebih indah lagi. Lebih menakjubkan lagi. Ada pertanyaan orang-orang kafir misalnya. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Ini pertanyaan dalam bentuk pengingkaran, tapi semuanya ada jawabannya. Semuanya ada jawabannya. Uslub pertanyaan saya itu ada pembahasannya di Ulumul Quran. Ada pembahasannya di Ulumul Hadits. Ada pembahasannya di Usul Fikih. Ada pembahasannya di Usul Fikih. Dan sebagian
ulama di masa sekarang itu menyusun buku khusus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran saja. Banyaknya ibrah dan pelajaran di situ. Nah, itu kan uslub pendidikan, seni di dalam mendidik. Karena guru itu tidak mesti dia menyampaikan saja, berbicara saja. Kadang ilmu itu bentuk dalam tanya jawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Itu kan pertanyaan. Allah yang bertanya ke siapa? Musa. Ke Nabi Musa. Tidak diberi wahyu saja Nabi Musa, tapi kadang juga masuk dalam bentuk pertanyaan. Iya. Karena para nabi itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang sengaja bertanya kepada para sahabatnya untuk menampakkan hal-hal tertentu. Kadang untuk membuat mereka bersemangat. Ya. Bahkan kadang dijadikan bentuk pensyariatan. Seperti hadits Umar bin Khattab ya tentang Jibril yang turun berwujud manusia. Datang kepada Nabi itu bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Di akhirnya kan Nabi berkata, "Hadza Jibril atakum liu'allimakum amra dinikum." Ini Jibril datang untuk mengajari kalian perkara agama kalian. Padahal itu semuanya tadi tanya jawab. Itu uslub tanya jawab. Itu uslub pendidikan. Ya kalau si anak misalnya kita berikan sesuatu dari materi kurang cepat menangkap atau pengaruhnya tidak begitu bagus diterima, maka mungkin si guru bisa membentuknya dalam konteks tanya jawab. Iya. Maka itu uslub juga di dalam menanamkan ilmu. Dan ada hal-hal yang kadang kita terima dari guru itu membekas di dalam hati karena guru bertanya. Ya. Andai kata guru tidak bertanya, mungkin sulit kita menghafalnya. Saya ingat sekali saya ditanya oleh Syekh Mukbil Nawarawi. Ya. Awal kali saya berada di Yaman, hari-hari pertama lah dia. Saya sudah disuruh berdiri di depan, mungkin muridnya lebih 1000. Ya. Kamu orang Indonesia, berdiri kata Syekh. Syekh waktu itu belum tahu nama saya. Nanti nama saya dikenal setelah itu. Ya. Dikenalnya setelah awal hari saya datang saya langsung ditunjuk oleh Syekh. Ini hari pertama saya di Damaj. Hadir di pelajaran beliau. Saya diajak sama teman anak Purwakarta. Ayo kita duduk depan-depan. Tapi saya sudah hafal hadits sebelumnya. Ya, kita duduk depan. Syekh melihat, saya masih ingat tajam pandangan beliau melihat ke saya. Ya. Kata beliau, "Kamu anak Indonesia, berdiri." Ada senior kami, Syekh Muhammad bin Qaid berkata, "Ya Syekh, ini anak baru." Kata Syekh, "Saya tahu. Berdiri." Nah, itu pendidik itu Syekh, rahimahullah. Dia lihat ini, mungkin dia lihat wajah saya, wajah pucat ya, ditunjuk. Dan memang betul, ketika saya berdiri itu kaki saya gemetaran gitu. Saya ke depan aja sudah malu-malu diajak sama teman ini. Begitu berdiri saya lihat lagi orang di depan saya sana, wah banyak sekali gemetar kaki saya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa baca haditsnya karena haditsnya pendek. Kita sudah hafal sebelumnya. Ya, saya nggak mungkin berani maju ke depan kalau saya belum hafal. Berdiri. Jadi saya itu melihat dari wajah saya, ini anak hafal itu. Ini anak hafal. Itu cerdasnya beliau melihat orang. Berdiri. Saya hafal. Terus suatu waktu gitu, ya biasalah kita hadir pelajaran karena Syekh selalu minta menghafal. Kadang beliau bertanya itu, ini sekarang yang membaca hari ini orang
Aljazair saja misalnya. Orang Libya saja. Kalau beliau sudah bilang orang Indonesia saja nggak ada yang berdiri, wah ini kita membawa nama negara ini. Apa kata dunia kalau kita tidak ada yang membaca orang Indonesia? Kan begitu. Jadi saya hafal juga, sering hafal gitu. Ya, dan banyak saat itu ada hadits-hadits panjang, beberapa halaman. Nah, hadits-hadits panjang ini saya sering membaca. Makanya suatu hari Syekh nanya, kamu namanya siapa? Saya bilang saya Abu Muhammad. Enggak, saya tidak mau kunyah kamu. Itu kunyah. Nama kamu siapa? Saya bilang nama saya Dzulqarnain. Wah sudah, semenjak itu nama saya nggak pernah dilupa oleh beliau. Aina Dzulqarnain, besok saya sudah datang, habis saya. Tiap hari dicari sama beliau. Jadi awal kali saya ditanya tentang rawi itu tadi, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Syaibah. Coba antum bayangkan. Ya. Nama kita di Indonesia namanya biasa Muhammad bin Abdullah, ya kan? Kan begitu. Ini Abu Bakar bin Abi Syaibah, kunyah, nama dia Abu Syaibah, kunyah pula. Ternyata Abu Syaibah itu bukan nama ayahnya, nama kakeknya. Nama kakeknya pula. Nah, beliau beritahu namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Sampai sekarang saya nggak lupa. Itu dari hal yang mungkin nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak bisa lupa lah di memori saya. Karena beliau bertanya waktu itu, saya nggak bisa menjawab. Sampai sekarang saya masih hafal. Ya itu pendidikan ya. Kadang ditanya jawab itu besar sekali maknanya. Jadi kadang guru itu perlu merubah dari cara metode mendidiknya. Itu mungkin kalau disebut seni, itu seni di dalam mendidik. Ya. Kemudian yang kedua dari tabiat seorang murid itu, dia biasanya terpengaruh dengan hal-hal tertentu. Dia senang hal-hal yang membekas di jiwanya. Hal-hal yang membekas di jiwanya. Makanya seorang guru itu, dia hendaknya memilih dari bekal-bekal, punya dari perkara-perkara yang kalau dia sampaikan ke muridnya, itu bisa berbekas, dia ingat. Sepanjang dia hidup. Iya. Dan itu mungkin kalau dikatakan karakter pendidikan Nabi, seperti itu Nabi mendidiknya. Jadi para sahabat yang meriwayatkan hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah ternukil dalam sepotong riwayat pun sahabatnya berkata, oh ini hadits saya sudah lupa. Saya belum pernah dapat cerita seperti itu. Yang ada itu sahabat, dia hafal haditsnya, cuma dia ragu sebagian lafaz, dia melakukan perjalanan, tanya kepada sahabat yang lain. Atau dia tanya kepada, dia tidak hadir di majelis itu, dia tanya kepada sahabat lain. Karena biasanya mereka kalau diberi wejangan, apalagi wejangan khusus oleh Nabi, itu sangat diingat. Menjadikan pegangan hidupnya. Iya. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, ucapkanlah padaku tentang Islam satu ucapan. Saya tidak tanyakan lagi kepada siapapun setelah. Maka Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Jarir bin Abdullah, beliau berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Saya baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati setiap muslim. Ya. Itu hal yang mereka terima dari Nabi, mereka hafalkan. Jadi kita pilihkan untuk mereka sesuatu, walaupun sedikit, satu dua hal, dia pegang, bisa menjadi pegangan hidupnya. Ada hal-hal di tengah para as-salaf, rahimahumullahu ta'ala, itu subhanallah kalimat-kalimat merubah hidup mereka. Ini kalimat biasa ya. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak berbicara ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana satu ayat itu merubah seorang. Seperti Jubair bin Mut'im masuk Islam karena dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat maghrib surat Tur. Sampai kepada ayat, am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqu.
Begitu mendengar ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, itu hatiku hampir terbang. Dahsyatnya kandungan ayat itu kepada dirinya. Dia masuk Islam. Iya. Al-Fudail bin Iyad bertobat ya dari perbuatannya, merampok di sana sini, begal. Ya. Itu karena mendengar ada orang yang membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman? Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati, tunduk kepada apa yang turun kepadanya dari Al-Quran dan dari kebenaran. Itu masuk ke dalam hati, merubah. Iya. Hadits-hadits Nabi itu kalau kita lihat wijangan-wijangan Nabi kepada para sahabat itu luar biasa. Dan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil baiat dari Nabi, tidak meminta kepada siapapun. Maka sahabat yang di dalam kejadian itu, sebagian mereka kadang jatuh cambuknya, hal biasa. Jatuh cambuk itu biasa kalau ngambilin teman gitu kan. Ini enggak, dia turun, dia ambil sendiri. Karena dia pegang ucapannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbekas sekali. Dan ada kalimat-kalimat, bahkan kejadian-kejadian. Kadang si guru, dia tidak berpikir, tapi si murid subhanallah mengambil hal tersebut sebagai suatu pegangan dalam hidupnya. Antum tahu Sahih Al-Bukhari kan? Ya. Kenapa Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari? Apa sebabnya? Sebabnya karena beliau mendengar suatu hari, gurunya, Ishaq bin Ibrahim, yang populer dengan panggilan Ibn Rahawai, beliau berkata, saya berharap ada orang yang mengumpulkan As-Sahih Al-Mujarrad, hadits yang sahih, semata hadits sahih saja di dalam. Maka kata Al-Bukhari, fawaqa'at hadhil kalimatu fi qalbi. Kalimat ini pun menghujam di hatiku. 17 tahun beliau bekerja untuk itu, merubah kehidupannya. Iya. Dan jangan lupa ya, anak kecil itu yang main, dia lagi main gitu, tiba-tiba mainannya jatuh di majelis ahli hadits. Begitu melihat anak ini, ahli hadits ini berkata, ahli hadits ini Mu'afa bin Imran rahimahullah, dia melihat anak kecil ini, kamu kan anaknya si fulan. Kata anak ini, benar, ayah kamu itu teman saya dahulu, sudah meninggal ayahnya. Ayah kamu itu teman saya dahulu. Kamu ini tidak pantas, tidak cocok seperti ini. Kamu cocoknya itu seperti ayahmu. Wah, itu langsung masuk ke hati anak ini. Iya. Pulang ke rumah ya. Gak tahu, lapor. Mungkin orang sekarang bilang lapor ke ibu ya. Sama ibunya bilang apa? Iya betul, itu memang kayak kawan ayahmu. Maka ia pun disiapkan, beri pakaian, kasih pena, datanglah dia ke majelis Mu'afa bin Imran. Kata Mu'afa bin Imran, tulis hadits pertama. Dibawakan sanadnya dari Ummu Darda rahimahullah, rahimahullah. Ya, kenapa saya bilang rahimahullah? Abu Darda itu punya dua istri. Dua-duanya namanya Ummu Darda. Yang membedakan dikatakan Al-Kubra dan As-Sugra. Kalau di kaidah periwayatan, semua Ummu Darda itu pasti As-Sugra. Karena istri beliau yang pertama itu tidak ada riwayat. Yang ada riwayat itu cuma As-Sugra saja. Jadi Ummu Darda berkata, "Utlubul ilma sigaran wa'malu bihi kibaran, fa inna likulli hasidin mazara." Iya. Kata beliau, tuntutlah ilmu di waktu kecil dan amalkanlah di waktu kamu sudah besar, karena setiap orang itu hanya memanen apa yang dia tanam. Oh, ini kalimat luar biasa kan? Ya, seorang itu hanya memanen apa yang dia tanam. Ya. Nah, itu luar biasa ya, memberi pengaruh. Ya. Maka pendidikan itu akan menjadi tinggi seninya kalau seorang guru itu
itu mempersiapkan, dan seorang guru itu memang memberikan hal-hal yang paling cocok dia berikan untuk muridnya. Iya. Karena itu Syekh Shalal Fauzan pernah beliau dalam sebuah acara di Jamiatul Imam, ini untuk dosen-dosen dan para guru. Ditanya beliau tentang guru-guru yang masuk di jam pelajaran tidak persiapan. Iya. Kata beliau, mana ucapannya, apa fungsinya guru kalau kamu masuk tidak mempersiapkan pelajaran? Ya. Guru itu ketika dia masuk dalam kondisi yang dia sudah siap. Dalam kondisi yang paling baiknya yang dia berikan untuk muridnya. Iya. Agar supaya ilmu itu seperti permata yang dia sudah siapkan, yang dia berikan untuk muridnya. Ya, jangan dia masuk di pelajaran ibaratnya baru dia cari-cari cari-cari apa yang mau diberi. Ya, kalau dapat batu kerikil nanti batu kerikil yang diberi. Nah, itu nggak cocok ya. Baik. Kemudian dari metode Nabi SAW di dalam mendidik, nah ini juga mungkin seni dari pendidikan, bahwa kadang ilmu itu disampaikan dalam bentuk permisalan atau dalam bentuk kisah, ya, atau dalam bentuk sebuah gambar, sebuah tulisan, atau sebuah praktek. Itu ada dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita maklumi dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga dari Al-Quran itu kisah. Kisah para nabi dan para rasul dengan umatnya. Dan berbagai kisah di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi saja satu surah ada 4 kisah di dalamnya. Nabi SAW banyak mengisahkan umat-umat terdahulu. Dan itu sudah ditulis di masa sekarang. Berbagai buku tentang kisah-kisah di dunia pendidikan. Yang terkandung di dalamnya makna tarbawiyah. Nah, itu bisa menjadi referensi ya untuk para guru. Ya. Nah, itu bagus di dalam menanamkan. Apalagi anak-anak kecil yang fokusnya biasa terhadap kisah itu lebih besar daripada yang lainnya. Tapi yang menjadi masalah, guru itu jangan memberi kisah-kisah yang tidak benar. Ya. Kisah-kisah dongeng atau kisah-kisah tidak ada manfaatnya, atau kisah-kisah yang berasal dari negeri anta berantah. Tapi dia berikan dari kisah yang jelas sumbernya. Ini ada sudut ilmiah. Atau diberi dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini diulangi oleh Imamul Bukhari. Hadits ini di Kitabul Ilm mungkin beliau ulangi hampir 10 kali. Dengan berbagai bab pembahasan, karena banyaknya faedah di dalam hadits ini. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Inna minasy syajarati syajaratan la tasqutu waraquha wa mathaluha kamathalil mu'min." Sungguhnya di antara pepohonan yang ada sebuah pohon, kata Nabi SAW, tidak bisa gugur dedaunannya. Dan pohon ini, itu perumpamannya seperti perumpamaan seorang muslim. Maka para sahabat pun ditanya oleh Nabi, "Fahadithuni mahi." Ayo, apa pohon itu? Ada Abu Bakar, ada Umar. Ini bukan sembarang ini majelisnya. Ini Ibnu Umar yang bercerita. Kata beliau, di hati saya itu pohon kurma. Tapi orang-orang yang di majelis semuanya menjawab di pohon-pohon di padang pasir. Termasuk ada Abu Bakar dan Umar di situ. Ya, di hati saya tetap di hati karena ayahnya saya ada di situ. Tidak berani Ibnu Umar bicara. Nah, begitu nggak ada yang benar jawabannya, kata Nabi SAW, "Sian nakhlah." Itu pohon kurma. Seperti sangkaan siapa? Ibnu Umar. Jadi Nabi SAW memberi perumpamaan
untuk seorang mukmin dalam bentuk ujian, pertanyaan dari kepada para sahabat. Ya. Karena itu kadang guru itu perlu ketika menanya kepada murid, jangan langsung dia beri jawabannya, biar dulu dia berpikir. Mengelola sana sini, berputar sana sini, baru dia berikan apa? Dia berikan jawabannya. Iya. Dan kadang kalau dia perlu untuk menerangkan dengan sebuah gambar, dengan sebuah tulisan, sebuah garis, itu nggak ada masalah. Bukankah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah memperumpamakan manusia itu dengan kotak segitiga 4 gitu. Kemudian beliau garis dari dalam, garis dari luar. Itu Nabi memberi perumpamaan seorang manusia, kotak itu ajalnya, dia ditarik oleh ajalnya. Ada harapannya, ada angan-angannya, dan ada kehendaknya. Itu diberi perumpamaan oleh Nabi dengan garis tersebut. Dan bukankah di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW pernah menggaris satu garis yang panjang. Setelah itu beliau garis di kanan dan kirinya garis yang panjang. Di garis yang panjang beliau katakan, "Hada siratullahil mustaqim." Ini jalan Allah yang lurus. Di garis-garis kanan dan kiri yang banyak itu, kata beliau, "Hadhihi subul. Ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha." Tidak ada satu jalan pun, ini jalan-jalan bengkok. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Dan itu garis-garis itu adalah ibarat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau bacakan ayat itu. "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil." Sungguhnya ini jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan mengikuti selain daripada itu dari jalan-jalan, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan kadang boleh seorang memberi isyarat. Bukankah Nabi kadang juga memberi isyarat? Ketika di Hajjatul Wada, beliau mengangkat tangannya ke langit, beliau berkata, "Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah." Iya. Nabi SAW memberi isyarat kepada Aisyah terkait dengan siwak yang dipakai oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah. Nabi ingin bersiwak dengannya. Iya. Nabi SAW pernah berisyarat, menyampaikan sesuatu, beliau berisyarat ke mata dan ke telinga beliau sendiri. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Dan itu seni di dalam mengajar. Seni di dalam mengajar. Iya. Dan berbagai uslub dan berbagai uslub tentunya di dalam hal ini. Ya kayaknya waktu saya sudah lewat ya. Baik, saya silakan. Hah? Nanggung sepertinya, Ustaz. Betul. Terus saja. Kepotong kalimatnya tadi kan? Iya. Iya, boleh. Sampai jam berapa? Kalau di jadwal memang jam 9, Ustaz. Ya, sudah lewat ini. Enggak apa-apa nih, Ustaz. Itu jamnya kelebihan. Jamnya kecepatan ya. Ya, bentar mungkin deh. Iya. Mungkin kalau sudah cukup, nanti Ana coba mewakilkan, ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Apa mau dilanjutkan lagi, Fotol? Boleh, nggak ada masalah. Kita bisa, maksudnya kalau saya beri uslubnya, saya bisa bicara 1 jam lagi. Mosok. Saya bisa bicara 1 jam lagi. Ya makanya sebelum saya ditegur, saya berhenti dulu. Oh, iya, bener. Mungkin panitia mau bikin daurah sekalian. Sampai sore nanti. Iya benar. Kayaknya Ustaz Abu Ahmad sudah mencatat banyak hal beli. Lanjut dulu, Ustaz, lanjut dulu. Enggak apa-apa. Nanti bisa saya tambahkan nanti kalau masih ada waktu.